sebelum ada waktu, bintang, lautan, atau kehidupan itu sendiri, hanya ada Tuhan. Tidak ada langit di atas, tidak ada bumi di bawah, tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya kegelapan yang tak berujung. Dan kemudian, segalanya berubah. Inilah kisah penciptaan, kisah tentang bagaimana dunia bermula, dan mengapa hal itu penting. Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong sama sekali. Kegelapan menutupi segalanya, tetapi Roh Tuhan hadir, melayang-layang di atas air, siap menghadirkan kehidupan. Lalu Tuhan berfirman, "Jadilah terang." Seketika itu juga, terang muncul menembus kegelapan, siang dan malam pun tercipta. Terang dipisahkan dari gelap, dan untuk pertama kalinya, waktu mulai berjalan. Tuhan melihat terang itu, dan Ia melihat bahwa semuanya itu baik. Selanjutnya, Tuhan menciptakan langit. Ia memisahkan air yang di atas dari air yang di bawah, membentuk ruang luas yang sekarang kita sebut cakrawala. Langit terbentang lebar, memberi tempat bagi awan, angin, dan cuaca. Dan Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Kemudian Tuhan berfirman lagi, dan air di bawah langit berkumpul di satu tempat. Daratan pun muncul dan lautan terbentuk. Tuhan memenuhi daratan dengan kehidupan, rumput, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, dan benih-benih, masing-masing mampu bertumbuh dan berkembang biak. Dunia tidak lagi kosong. Dunia dipenuhi warna dan kemungkinan. Dan Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Tuhan kemudian menempatkan benda-benda penerang di langit untuk mengatur waktu. Matahari diciptakan untuk menguasai siang, bulan untuk menguasai malam, dan bintang-bintang memenuhi langit, menandai musim, hari, dan tahun. Alam semesta mulai bergerak dengan irama dan tujuan. Dan Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Tuhan memenuhi lautan dan langit dengan makhluk hidup. Ikan dari berbagai jenis berenang di laut, dan burung-burung terbang melintasi langit yang luas. Kehidupan bergerak bebas di mana-mana. Tuhan memberkati semuanya dan berkata, "Beranak cuculah dan bertambah banyak." Dan Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Kemudian Tuhan menciptakan binatang-binatang untuk hidup di darat, ternak, binatang liar, dan makhluk yang merayap di tanah, masing-masing unik dan diciptakan dengan tujuan. Dan Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Akhirnya, Tuhan menciptakan manusia. Berbeda dari semua ciptaan lainnya, manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya, untuk mencerminkan sifatnya, untuk berpikir, mengasihi, memilih, dan memelihara. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas kehidupan ke dalamnya, dan manusia itu pun menjadi makhluk yang hidup. Tuhan menempatkan manusia itu di sebuah taman yang indah bernama Eden, penuh dengan pepohonan, sungai, dan kelimpahan. Tuhan memberinya tujuan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Namun Tuhan melihat bahwa tidak baik manusia itu seorang diri, maka Ia menciptakan seorang pendamping, seorang perempuan yang dibentuk dari sisi manusia itu. Bersama-sama, mereka setara, saling terhubung, dan menjadi satu kesatuan, diciptakan untuk hidup dalam hubungan, dengan sesama, dengan dunia, dan dengan Tuhan. Tuhan memberkati mereka dan mempercayakan kepada mereka pemeliharaan seluruh ciptaan. Mereka hidup tanpa rasa takut, tanpa rasa malu, dan tanpa penderitaan, selaras dengan segala sesuatu di sekeliling mereka. Ketika penciptaan selesai, Tuhan berhenti pada hari ke-7, bukan karena Ia lelah, tetapi karena pekerjaannya telah selesai. Hari itu ditetapkan sebagai waktu untuk beristirahat, merenung, dan bersukacita, mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang bekerja, tetapi juga tentang keseimbangan dan hubungan. Tuhan memandang semua yang telah Ia ciptakan, terang, langit, daratan, lautan, binatang-binatang, dan manusia, dan Ia melihat bahwa semuanya itu sungguh amat baik. Kisah ini mengingatkan kita bahwa dunia ini bukanlah sebuah kebetulan. Hidup memiliki makna. Manusia diciptakan dengan tujuan. Sejak awal mula, Tuhan menghadirkan keteraturan dari kekacauan, keindahan dari kehampaan, dan kehidupan dari ketiadaan. Dan di pusat ciptaan berdirilah manusia, bukan diciptakan secara kebetulan,
melainkan dengan maksud dan rencana. Ketika kita melihat dunia di sekitar kita, langit yang luas, laut yang dalam, kehidupan yang terus bergerak, kita diingatkan bahwa semua ini bukan terjadi secara kebetulan. Ada Sang Pencipta di balik semuanya. Tuhan yang menciptakan terang dari kegelapan adalah Tuhan yang sama yang mampu membawa harapan di tengah hidup kita. Dia yang membentuk dunia dengan firman-Nya juga sedang bekerja membentuk hidup kita dengan kasih dan tujuan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan bahwa kita diciptakan dengan nilai, makna, dan panggilan. Kita bukan hanya bagian dari ciptaan, tetapi dipercaya untuk memelihara, mengasihi, dan mencerminkan kebaikan Tuhan di dunia ini. Kiranya kisah penciptaan ini meneguhkan iman kita, bahwa hidup memiliki arah, bahwa Tuhan hadir sejak awal, dan bahwa masa depan ada di tangan-Nya. Dan ketika Tuhan berkata bahwa ciptaannya itu sungguh amat baik, ingatlah, Dia juga melihat hidupmu dengan kasih yang sama. Sebab sebelum ada apapun yang lain, Tuhan telah ada. Dan di dalam Dia, hidup kita menemukan awal, arti, dan harapan.